Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan di sini. Ya, kali ini aku akan mereview ya. Kemarin baru unboxing. Kalau ini mereview charger Anker. Wah, charger Anker terbaru nih ya. Anker terbaru 67 watt. Keluaran Anker yang terbaru yang bisa seperti ini. Nah, ini bisa dilipat seperti ini ya, colokannya ya. Nah, ya kan? Kedengaran enggak? Keren ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kalau misalkan kita bawa udah ringkas banget gitu ya. Ada bisa dilipat gini, ya kan? Nah, ini charger keren ya. Jadi nanti aku akan mencoba kecepatan pengecasan ke 11 Pro Max sama ke MacBook Air. Itu nanti kecepatannya sampai seberapa lama, pengisiannya dalam waktu 1 jam. Terus itu jangan menjadi patokan berarti nanti di tempat saya seperti itu, enggak. Buat teman-teman enggak ya. Misalkan teman-teman pakai MacBook-nya MacBook Pro atau MacBook M1 atau M2 itu pasti berbeda karena baterainya pasti berbeda ya. Atau kalian pengecekannya ke Samsung S24 pasti berbeda, daya yang keluar atau kecepatannya pasti berbeda. Ini hanya gambaran yang saya berikan karena pakai iPhone 11 Pro Max sama MacBook Air aja ya. Jadi ini akan saya coba ke MacBook dulu, tapi ini sebelum saya coba saya tes dulu ya, seperti ini ya. Tes dulu ya kan. Pengecekannya seperti ini biasa. Dia untuk protokolnya tetap berjalan seperti biasa ya. Semua masuk ya. Semua Samsung, Huawei, QC20, 30 semua itu kecuali Oppo Superbook ya. Dia tidak main ya. Tidak main ke Oppo Superbook ya. Itu aja. Terus untuk daya yang keluar ya sudah sebenarnya kelihatan. Kalau misalkan kita ngecas ya udah kelihatan juga sih. Cuman kita cek pakai ini juga ya. Kita cek. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Nah, ini ya. 67 watt ya. Di sini 67 watt. Protokol Apple-nya masuk semua, Samsung, Huawei ya. Wow, keren kan? Nah, ini kayak gini charger yang keren ini seperti ini ya. Oke, nah sekarang colokan yang keduanya sama enggak? Gitu loh maksud saya. Wah, tetap ya 67 watt ya. Dan semuanya koneksinya itu cepat banget dia, langsung membacanya ini. Kalau charger istimewa itu seperti itu, cepat dia membacanya. Nggak ada ngelek-ngelek gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba langsung sebentar. Kita coba langsung ke iPhone ya. Kita coba ke iPhone dulu seperti apa hasilnya. Setelah itu kita ke mana? Ke MacBook ya. Kita coba juga hasilnya seperti apa ya. Oke, kita coba ke iPhone. Ini kita tes ke iPhone-nya ya. Ke iPhone-nya ini sebentar, dalam posisi 15% ya. Sudah lowbat ya. Lowbat pukul 19.09. Jadi 19.09 kita cobakan pengecasannya dengan ini kira-kira berapa lama gitu ya, mencapai 90% lebih. Jadi biar ketahuan ya, kita tes hasilnya seperti apa. Nanti kita juga ngetes ke MacBook ya. Ini sebentar, power delivery-nya
Nah, langsung ya, langsung oke. Langsung oke. Sekarang 19 kan, ini kalau gini jamnya keluar ya. Nah, ya. Jam 7 lebih 10 ya, posisi merah ini ya. Ya kan? Posisi merah. Nanti sampai berapa lama kira-kira, ya kan? Mentoknya berapa lama? Pencapaiannya nanti kita saksikan setelah mungkin 30 menit atau 45 menit atau 1 jam. Kita nanti aku pantau gitu loh ya. Nah, nanti hasil akhirnya baru kita buka bersama-sama. Oke, kita tunggu sampai full dulu ya. Nanti baru kita cerita lagi, oke? Nah, ini kondisi waktu 45 menit ya. Dari tadi jam 19 lebih 10, ini 45 menitnya itu jam 8 kurang 5 ya. Kita cek sama-sama, ya mencapai 91% ya. Jadi nggak beda-beda jauh, 91%. Jadi kalau misalkan 45 menit 91% dari tadi awalnya 15%, kalau kemarin itu Ukraine itu awalnya 20% kalau nggak salah itu. Jadi hampir imbang ya antara waktunya untuk pengecasan dari Anchor ini ke dan Anchor dan Ukraine ya. Nah, ini sekali lagi juga jangan jadi patokan ke handphone lain ya, karena beda-beda baterai ya. Ini hanya simulasi yang aku buat sendiri ke iPhone 11 Pro Max ya. Jadi menurut saya charger ini ya sangat cepat ya, pengecasannya ke iPhone ini. Dan sekarang kita beralih ke pengecasan ke ini, ke MacBook ya. Sekarang kita beralih ke MacBook. Itu kita awali dari low bed seperti kemarin juga 10%, nah, atau 10% ya, karena low bednya itu di kondisi merah itu di 10%. Jadi kita kita mulai dari 10% pengecasannya sampai 1 jamnya itu berapa persen. Oke, kita beralih ke pengecasan ke MacBook ya. Nah, ini sekarang kita coba ke mana? Ke MacBook ya. Ke MacBook ini saat ini posisi MacBooknya ini Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ya. Ya. Kandas ya. Ya. Kandas, baterainya kandas. Nah, itu dah. Jadi kita coba baterainya dalam posisi kandas ya. Kita tancapin dulu ya. Nah, ya, oke. Nah, ini sudah jalan. Coba kita cek ini. Nah, ini 2056 ya. Kelihatan ya? Coba sebentar aku majuin dikit. Nah, ini. Sebentar, nyalain lagi. Nah, ini timernya 2056. Jadi kita tunggu pengecasannya 1 jam ya. Ini 2056 berarti 2156 lah ya. 2156 nanti itu hasilnya berapa persen gitu loh, masuk ke sini ya. Apakah lebih cepat dari yang kemarin atau ini lebih lambat ya? Ya nggak tahu ya. Soalnya memang aku nunggu MacBook ini lowbat gitu loh. Nah, ini kebetulan malah udah habis total baterainya ya. Jadi ini sekarang posisi tadi 2056 ya. Ini sudah berjalan. Nanti kita ceknya sama-sama di 2156 ya. Ini kondisi pengecasan masuk ya, 61 watt ya. Padahal ini 67 ya. 67, tapi dia masuknya 61. Ya.
dibandingkan dengan itu kalau perbandingannya nanti aja aku bikin reviewnya sendiri ya mengenai perbandingannya. Jadi yang jelas saat ini keluarnya 61,5 watt ya untuk pengecasan ke MacBook Air ya. Jadi sekali lagi ya, ini patokan ini hanya untuk saya ya, bukan berarti nanti di MacBook kalian ada yang komplain terus loh itu di situ bisa cepat kok di tempat saya nggak bisa cepat. Oh enggak ya. Jadi beda-beda kalau misalkan di MacBook kalian nggak sama seperti ini, itu baterainya biasanya beda kapasitasnya ya kan, atau MacBook Air M1 ya jelas udah beda kapasitasnya. Jadi ini hanya aku ngasih gambaran. Yang sebelumnya sudah ke mana? Ke iPhone 11 Pro Max. Sekarang kita ke MacBook Air. Kita tunggu sama-sama ya. Tadi di 2056 ya. 56 sekarang 2058. Nah, nanti kita cek hasilnya. Oke? Kita tunggu 1 jam kemudian ya. Ini kita cek ya. Sama-sama 2156. Ya. Tepat di 2156 berarti 1 jam ya. Berarti 1 jam dan wattnya masih keluar 36 watt ya, masih 36 watt. Sekarang kita cek hasilnya. 1 jam itu dia bisa mencapai berapa persen, kita perhatikan sebentar. Aku lihat. Oh, sebentar. Nih, biar sama-sama. Ternyata ini di 88% ya. 88% ya. Ya nggak beda jauh sih sama yang sebelum-sebelumnya ya. Beda-beda sedikit. Karena ini gini ya. Kalau ini dari nol ya. Jadi dari nol beda ya. Kalau kemarin itu 15%, kayaknya dari 10% kalau nggak salah dari suara 10%. Kalau ini memang dari posisi mati gitu. MacBooknya posisi lowbat-nya itu bukan lowbat merah, tanda merah, tapi udah benar-benar mati gitu loh. MacBooknya. Jadi dari posisi 0 dia dalam waktu 1 jam mencapai 88% ya. Saya rasa sangat-sangat cepat sekali ya. Ya, sangat-sangat cepat sekali, melebihi yang lainnya lah kalau menurutku ya. Karena ini benar-benar dari nol ya. Jadi kita bisa lihat sendiri ini hasilnya. Untuk ya kalau dibilang mengenai suhu ya jelas ya, hampir sama ya, malah bisa dibilang lebih panas yang sebelumnya ya, yang merek lainnya. Tapi ini lumayan lah, nggak begitu panas sekali ya. Sekarang kita ambil kesimpulannya aja, oke ya. Jadi 1 jam dari 0 88%. Nah, ini jadi kita sampai pada kesimpulan ya. Saya menyimpulkan charger ini sangat cepat. Saya bilang sangat cepat dibandingkan dengan produk yang lain ya. Kenapa saya bilang itu? Terbukti dari pengecasan yang terakhir ya, pengecasan ke MacBook ya. Waktu pengecasan ke MacBook itu dari 0 ya, posisi MacBook itu mati ya, itu 1 jam, jelas 1 jam 88% ya. Artinya sangat cepat sekali. Walaupun di indikator wattnya di sini dia tertulis 63 watt ya, keluarnya waktu pengecasan itu dia 63 watt. Tapi hasilnya benar-benar sangat, menurut saya sangat spektakuler ya, cepat sekali gitu loh. Bisa mencapai masuk posisi 1 jam 88% itu loh. Dan untuk pengecasan ke iPhone juga sangat cepat sekali, seperti teman-teman lihat sendiri sebelum pengecasan ke MacBook
kecepatannya juga sangat cepat. Jadi kesimpulannya ya memang ini charger ini memang dibilang sangat cepat, dan untuk suhu daripada charger ini tidak terlalu panas. Kalau dibilang hangat panas itu ya ada, tapi tidak terlalu panas. Itu kesimpulannya seperti itu ya. Mengenai pengecasan untuk seluruhnya ya belum kita coba ya untuk 3 port ini. Kita cas bareng bersamaan ya, pembagiannya pasti ada ya, pembagiannya antara ketiga port itu pasti ada, tidak otomatis berbeda kecepatannya, untuk pengecasannya pasti berbeda. Ini kita pengecasan tunggal ya, dari iPhone juga tunggal, dari MacBook juga tunggal. Saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini ya, mengenai charger Anker Gun Prime 67 watt ini. Saya rekomendasikan sekali, ini sangat cocok misalkan untuk pengguna iPhone atau Android yang terbaru ya. Wajib ya kalian yang pemakai misalkan iPhone 15 atau S24 atau MacBook Pro M1 atau M2 ya, wajib pakai seperti ini. Saya rasa cukup sekian dulu review saya kali ini, video saya kali ini mengenai Anker Gun Prime 67 watt. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, sama komen. Dan untuk teman-teman yang lama, kalau bisa di share ke teman-temannya yang memerlukan bimbingan mengenai charger. Oke, thank you ya.